Semua ya. Iya. Kalau boleh tahu ya, kenapa ayah ini dipanggil ayah? Kenapa nggak Uda? Misalnya dari Minang kan Uda, misalnya Uda Musriyadi atau Uwo dari Kerinci atau Mas dari Jawa. Kenapa kebanyakan orang manggilnya ayah? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pendidikan dari Broadcast SMK Negeri 7 Kerinci. Selamat siang menjelang sore ya, di SMK Negeri 7 Kerinci, di mana hari ini bintang tamu mungkin alumni dari SMK Negeri 7 Kerinci tidak asing lagi yang ada di samping saya yang sangat ganteng, imut, Asik. dan sangat manis tentunya, yaitu biasa dipanggil dalam sehari-hariannya Ayah Musriyadi. Bagaimana kabarnya hari ini ya? Alhamdulillah kabarnya hari ini baik. Pak Mikel, Pak Mikel gimana sebaliknya? Alhamdulillah baik juga Pak. Jadi Ayah saya rasa semakin hari semakin awet muda. Apa sih rahasianya? Rahasianya itu cuma jangan lupa bahagia saja. Oh bahagia ya guys, jangan lupa bahagia tuh syaratnya supaya awet muda kayak ayah. Ada yang mau mudanya kayak ayah? Bercanda ya. Udah, ada banyak pertanyaan nih ya, karena kemarin-kemarin banyak yang berkomentar, ayo dong Ayah Musriyadi sebagai bintang tamu dan lain sebagainya. Kami pengen tahu siapa sih Ayah Musriyadi ini? Oh gitu. Ya jadi begini ya, sebelumnya selamat siang menjelang sore para pemirsa sekalian. Di sini saya perkenalkan, nama saya Musriyadi. Orang tua saya yang laki-laki itu asli orang Kerinci dan ibu saya asli orang Jawa. Istri saya asli orang Batak. Jadi kami biasa ya Pak Mikel ya, di rumah kami itu memang seperti Indonesia kecil gitulah. Jadi silakan Pak Mikel misalnya kalau mau ini memakai bahasa apa saja di antara tiga bahasa tersebut, mungkin sedikit banyak saya bisa membantu gitu. Oh gitu. Les privat juga boleh. Les privat juga boleh. Oke, berarti di kalangan di rumah Ayah Musriyadi ini berbagai macam suku Ya. ataupun ada bisa semua ya. Ya. Kalau boleh tahu ya, kenapa ayah ini dipanggil ayah? Kenapa nggak Uda? Misalnya dari Minang kan Uda, misalnya Uda Musriyadi atau Uwo dari Kerinci atau Mas dari Jawa. Kenapa kebanyakan orang manggilnya ayah? Jadi ceritanya begini ya Pak Mikel. Iya. Di saat itu sekitar anggaran 20 tahun yang lalu, Iya. saya menjadi tenaga honorer di SMK Negeri 1 Kerinci. Iya. Di saat itu ada salah satu alumninya itu pernah tinggal di rumah kami itu selama 2 tahun lebih. Jadi kebetulan setelah saya diangkat tahun 2014, oh ternyata beliau itu sudah menjadi guru di SMK Negeri 7 Kerinci. Jadi karena sudah terbiasa kami dulu beliau itu tinggal di rumah, kami membahasakan diri itu ayah. Jadi sampai di sekolah guru tersebut masih memanggil ayah. Jadi ternyata sebutan ayah itu bisa diterima gitu. Jadi seluruhnya mulai dari guru, siswa, TU sampai hari ini menyebut saya Ayah Musriyadi. Cuman itu aja Pak Mikel, nggak ada yang sosial. Termasuk saya sih ayah, padahal saya pengen panggilnya Uwo atau apa karena udah, seumuran. Oh udah, karena kayak rasa kan kalau duduk seperti ini kayak rasa seumuran gitu kan, kalau panggil ayah gimana gitu rasanya kan. Jadi kalau boleh tahu ya, cobalah sedikit bahasa Jawa ya. Oh gitu. Jadi Pak kalau Mikel maunya bahasa yang mana? Ya. Apalah gitu. Ya contohnya seperti saya naksir nih sama cewek ya. Gimana cara mengungkapinya dalam bahasa Jawa gitu ya. Oh gitu. Ya
kebetulan ya guys, saya masih jomblo. Wah. Ya siapa tahu ketemu orang Jawa kan ya, jodoh ketemu orang Jawa biar bisa ngomongnya. Misalnya gini ya, kalau Pak Miguel misalnya ketemulah sama ibu dari sekolah yang lain ya. Ibu nih, Ya, tanya. ibu nggak tahu. Ya, seperti itulah. Iya, Jadi iya. Pak Miguel bisa tanyakan, Assalamualaikum Bu, apa kabar? Oh kabarin. Lah ngopo Pak Miguel, ya perasaan kok rasa-rasanya kayak tresno karo sliramu Bu. Gitu lah. Jadi kira-kira. artinya apa tuh ya? Ya, gini, Bu, apa kabarnya hari ini? Baik. Jadi kalau ibu tuh tanya lagi, ada apa Pak Miguel? Lu kok perasaan saya kok kayaknya ada rasa suka sama gitu. Cuma gitu aja. Pak. Terus jawabnya dalam bahasa Minang lagi. Oh, bahasa Minang gitu. Jawabnya lah dalam bahasa Minang. Oh, gitu. Pertanyaannya bahasa Jawa nih. Ah. Tapi nggak tahu-taunya ibunya ternyata orang Minang. Oh, jadi Jawabnya gitu. jadi kalau mungkin ibunya jawab gini, jadi Pak Miguel, bilo Pak beralih. Randang sekete. Iya. Randang sekete gitu. Iya. Oh gitu. Jadi dalam sehari-hari bahasa Indonesia, apa bahasa Minang, apa bahasa Jawa, apa bahasa Kerinci ya di rumah? Kebetulan kalau ayah saya pakai bahasa Kerinci, Oh gitu. ibu saya pakai bahasa Jawa, istri pakai bahasa Minang. Jadi kami berharap itu anak-anak kami itu bisa 3 bahasa. Jadi kemanapun mereka pergi gitu kan. Duta jadi, bahasa ya. nggak Jadi canggung duta gitu. bahasa. Nah, Di sini ada nggak yang pendengar yang bisa bahasa lebih dari 3 atau 4? Kalau ada, bolehlah duduk di sini kita bahas-bahas lagi ya. Supaya kan lebih asik ya. lebih asik. Karena kalau saya cuma satu bahasa yang ada nih, bahasa kalbu atau bahasa apa. Dan jadi ya selama mengabdi di sini itu ayah tentu ada kesan suka tidak suka atau kesan yang menurut ayah itu sangat membekas sampai sekarang. Itu waktu apa ya? Ya sebenarnya semuanya itu berkesan dan semuanya itu terasa membekas. Cuman yang paling saya tekankan itu kepada siswa, karena saya termasuk di sini kan istilahnya orang Jawa, saya juga orang Jawa, orang Kerinci, saya juga orang Kerinci gitu ya. Apalagi saya orang Minang, Iya. saya Sekarang. tiap harinya itu Mangale. tidurnya orang Minang kan gitu. Mangale. Jadi saya ini berharap anak-anak ini belajar dari apa pengalaman yang telah saya alami sampai saya bisa menjadi seorang tenaga pendidik di SMK Negeri 7 Kerinci ini. Dan pada umumnya mereka itu sudah tahulah perjalanan hidup saya, dan setiap saya masuk ke dalam lokal sebagai seorang guru BK itu selalu saya ceritakan kepada mereka bahwa begini perjalanan hidup saya. Dan saya dulu sebenarnya anak seorang guru juga. Kami 4 orang kakak beradik, dan saya tidak termasuk orang yang beruntung karena orang tua saya yang laki-laki itu sakit. Iya. Jadi saya tidak punya kesempatan untuk kuliah. Jadi saya cuman berharap bisa membahagiakan orang tua. Jadi saya berusaha untuk menjadi tenaga honorer sampai selama 17 tahun, dan dengan penderitaan atau perjalanan hidup yang saya jalani, akhirnya saya bisa sampai menjadi seorang ASN, dan itu saya ceritakan kepada mereka. Saya berharap dengan apa kisah-kisah hidup saya yang pahit itu, mereka bisa termotivasi dan bisa untuk menjadi jiwa-jiwa yang lebih baik daripada saya. Tapi walaupun tidak dikuliahkan oleh orang tua, boleh dikatakan begitu ya, tapi ayah itu sudah mendapatkan gelar. Ya kan ya, S1-nya ayah ini adalah bimbingan konseling, sudah juga mendapat. Dikatakan tadi tidak beruntung, saya rasa ayah lebih beruntung daripada saya, udah punya anak, udah punya istri dan lain sebagainya. Jadi mungkin karena keadaan tadi ada 4 orang beradik, tapi ayah ini tidak dikuliahkan oleh orang tuanya, melainkan kuliah sendiri ya guys. Jadi itu tolong dengar bagi yang sedang menjalani pendidikan ya, tolong dengan serius untuk menempuh pendidikannya. Kalau boleh tahu ya, apa sih tipsnya? Karena pada sehari-harian saya dengar siswa, guru dan lain sebagainya itu curhatnya sama ayah. Rata-rata apa saja keluh kesah yang ada di SMK Negeri 7 Kerinci, rata-rata
semuanya itu mengadu ataupun mencurhatnya sama ayah. Apa sih tipsnya kok orang bisa percaya sama ayah gitu? Kemungkinan ya Pak. Iya. Saya di sini menempatkan diri memang sebagai seorang tua. Karena saya itu bertanggung jawab dengan kata-kata yang disebutkan ayah tersebut. Jadi saya menempatkan diri memang benar-benar sebagai ayah, dan saya anggap mereka itu memang benar-benar sebagai anak saya. Dan saya tidak ingin apapun yang terjadi, dan aib mereka pun itu aib saya sendiri. Jadi saya tidak pernah membuka aib siapapun, bahkan saya berusaha untuk membantu mereka semampu saya. Itu saja Pak. Ya, mungkin bagi pendengar ataupun alumni-alumni yang pernah curhat sama ayah, silahkan di komentar ya guys, apa saja isi curhatannya, ataupun kenapa sih ayah ini bisa dikatakan sebagai sosok ayah, dan juga sebagai orang yang terpercaya lah istilahnya, rahasianya apa-apa saja. Saya rasa di sini rata-rata ngadunya sama ayah. Karena saya sering dengar apapun ada masalahnya, ya ayah sudah tahu, sudah, dan juga dapat memberi solusi ya. Bukan hanya menampung, karena saya sendiri pernah juga curhat sama ayah ya. Tapi ayah ini memberi motivasi untuk kita tidak down gitu. Selalu memberi motivasi bagaimana kita bangkit dari suatu masalah, bagaimana kita keluar dari masalah tersebut. Tetapi mungkin salah satunya itu ya, orang-orang bisa curhat sama ayah dan lain sebagainya. Udah, mungkin masih banyak lagi yang ingin ditanyakan ya. Mengingat waktu, mungkin kita lanjut part 2-nya. Kalau yang setuju silahkan komentar, dan juga jangan lupa like. Kita tunggu part 2-nya, mungkin pembahasannya agak berbeda ya. Silahkan siapa lagi yang mau dijadikan narasumber, silahkan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena mengingat waktu ya, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.